Pernahkah kalian mendengar tinggi minimal 1,8 meter, umur maksimal 25 tahun, pengalaman 30 tahun, dan bla bla bla? Ya, itulah ironi pencarian kerja di Indonesia. Di Indonesia, mencari kerja seringkali dihadapkan pada beberapa peraturan atau persyaratan yang terasa konyol dan tidak masuk akal. Banyak di antaranya yang tidak berhubungan langsung dengan kemampuan atau kualifikasi seseorang, tetapi tetap dijadikan standar oleh perusahaan. Banyak perusahaan membatasi usia pelamar dengan angka yang sering tidak realistis, seperti maksimal 25 tahun dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun. Padahal, jika seseorang lulus kuliah di usia 22 atau 23 tahun, bagaimana mungkin mereka bisa memenuhi syarat pengalaman tersebut? Hal ini membuat fresh graduate kesulitan mencari kerja, sementara yang lebih berpengalaman justru dianggap terlalu tua. Tak hanya itu, beberapa pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan keterampilan fisik tetap mensyaratkan tinggi dan berat badan tertentu. Misalnya posisi admin atau customer service yang tetap memiliki kriteria dengan tinggi 160 cm bagi wanita dan 165 cm bagi pria. Apa hubungannya mengetik di komputer dengan tinggi badan? Satu lagi, ada perusahaan yang secara terang-terangan mencantumkan syarat good looking dalam lowongan kerja, meskipun pekerjaan tersebut tidak berkaitan dengan penampilan. Padahal kecantikan atau ketampanan bersifat subjektif. Dan yang paling penting adalah kompetensi serta etos kerja yang mereka miliki. Beberapa perusahaan meminta pelamar untuk mendapatkan syarat keterangan sehat dari rumah sakit yang mereka tentukan. Meskipun rumah sakit umum atau puskesmas juga bisa mengeluarkan surat yang sama. Justru hal ini menambah biaya dan kerepotan bagi pelamar kerja. Banyak lowongan pekerjaan yang mencantumkan syarat wajib fasih berbahasa Inggris. Meskipun pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan bahasa tersebut, terkadang bahkan ada dalam wawancara, tidak ada satupun pertanyaan yang diajukan dalam bahasa Inggris. Tes psikologi seringkali digunakan sebagai syarat wajib. Tetapi ada beberapa perusahaan yang menggunakan metode tes yang aneh dan tidak relevan dengan pekerjaan yang dilamar, misalnya menggambar pohon atau rumah, yang hasilnya konon bisa menentukan apakah seseorang itu cocok untuk bekerja di perusahaan tersebut. Banyak dari peraturan ini justru menyulitkan para pencari kerja, padahal seharusnya yang paling utama adalah keterampilan, pengalaman, dan kecocokan dengan posisi yang dibutuhkan. Semoga kedepannya proses rekrutmen di Indonesia ini jauh lebih adil dan realistis. Peraturan yang terlalu rumit ini seringkali membuat pencari kerja merasa frustasi dan tidak dihargai. Padahal yang seharusnya menjadi fokus utama dalam proses rekrutmen adalah keterampilan, pengalaman, dan penyesuaian dengan posisi yang ingin dibutuhkan. Tetapi, apakah dengan persyaratan itu ekonomi Indonesia tumbuh secara pesat? Dan ternyata jawabannya adalah tidak. Bahkan belakangan ini kualitas para pekerja terus menurun. Ada beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab utama. Beberapa di antaranya adalah berkaitan dengan sistem pendidikan, budaya kerja, serta kekurangan investasi dalam pengembangan keterampilan. Hal ini menyebabkan tenaga kerja Indonesia kurang kompetitif dibandingkan dengan negara lain, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi. Banyak lulusan di Indonesia tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Kurikulum di banyak sekolah dan universitas masih terlalu teoritis dan kurang memberikan pelatihan praktis yang dibutuhkan di dunia kerja. Akibatnya, banyak lulusan yang tidak siap bekerja dan membutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi. Akibatnya, para lulusan yang ingin bekerja masih sangat awam terhadap apa yang akan mereka lakukan. Tak jarang mereka merasa apa yang telah mereka pelajari tidak ditemukan saat mereka mulai masuk ke dalam dunia kerja.
Di beberapa perusahaan, budaya kerja masih berfokus pada jumlah dan jam kerja daripada hasil yang ingin mereka capai. Banyak pekerja terjebak dalam sistem yang mengutamakan kerja lembur tanpa meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Ini membuat tenaga kerja kurang inovatif dan sulit bersaing di tingkat internasional. Oleh karenanya, pekerja akan kesulitan untuk berkembang dan akan memikirkan hasil dari sisi pendapatan daripada memikirkan kemampuan ke depannya. Ditambah lagi, upah yang rendah dibandingkan dengan beban kerja yang tinggi membuat banyak pekerja kehilangan motivasi. Mengeluh salah satunya karena ada yang mereka keluarkan tidak sebanding dengan apa yang mereka lakukan. Mereka hanya sekedar bekerja memenuhi kewajiban tanpa berusaha untuk berkembang lebih jauh. Ini berakibat pada rendahnya kualitas kerja dan produktivitas. Eits, tapi jangan khawatir. Pemerintah sekarang sudah mulai memperbaiki sistem lowongan kerja agar lebih adil, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan industri. Beberapa langkah yang sudah dilakukan, termasuk menghapus persyaratan yang tidak relevan, seperti batas usia dan tinggi badan, serta mewajibkan perusahaan mencantumkan kisaran gaji sesuai standar. Selain itu, transparansi dalam proses seleksi harus ditingkatkan agar pelamar mendapatkan kejelasan mengenai tahapan dan hasil rekrutmen. Pemerintah juga bisa memperkuat portal lowongan kerja resmi, menyediakan pelatihan gratis bagi para pencari kerja, serta memberikan insentif bagi perusahaan yang merekrut fresh graduate. Selain itu, pemerintah perlu mencegah diskriminasi dalam perekrutmen, memperluas akses lowongan kerja di daerah, dan meningkatkan penguasaan terhadap perusahaan agar pekerja mendapatkan hak yang layak. Pendidikan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan industri agar lulusan lebih siap bekerja. Dengan langkah-langkah ini, sistem ketenagakerjaan di Indonesia bisa lebih efektif, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja secara keseluruhan, dan juga mengurangi tentang peraturan yang aneh-aneh dalam perusahaan mencari pekerja.